Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasta Maharani akan mempresentasikan tugas saya, yaitu topical therapy. Pengertian kata topikal berasal dari bahasa Yunani topikos yang artinya berkaitan dengan daerah permukaan tertentu. Topical therapy adalah pemberian obat secara lokal dengan cara mengoleskan obat pada permukaan kulit atau membran area mata, hidung, lubang telinga, vagina, dan rektum. Kita lanjut, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan sediaan obat topikal atau verikulum. Jenis tersediaan yaitu cairan. Kelebihan: mengeringkan luka basah, membersihkan permukaan luka dari mikroorganisme sehingga mulai terjadi revitalisasi, mengurangi gejala gatal, rasa terbakar, parestesi oleh bermacam-macam dermatosis. Kekurangannya, jika pengobatan tidak diatur, luka akan menjadi terlalu kering. Indikasi: membersihkan kulit yang sakit dari debris, pus, kusta, dan sisa obat topikal. Di sini salep, yaitu untuk kelebihannya, daya penetrasinya lebih dalam, lubrikasi, emulien, proteksi. Kekurangannya, tidak dapat digunakan pada daerah berambut, tidak dapat digunakan di seluruh tubuh. Di kulit lengket karena lemak, tapi mudah dibersihkan, misalnya lanolin anhidros dan petrolatum hidrofilik. Indikasinya, dermatosis yang kering dan kronik, dermatitis yang dalam dan kronik. Penetrasi paling kuat, dermatitis yang berkusta dan berisik. Kontraindikasi, dermatitis madidans basah. Bedak: mendinginkan, efek antipruritus, lemah, astringen, kelamin, antiinflamasi ringan, mengurangi pergeseran kulit daerah. Interginosa dan kaki, proteksi mekanis, antiseptik, eksizinkosida, lubrikasi, dan mengeringkan, magnesium silikat. Lalu di sini kekurangan: penetrasi dan daya lekat sedikit sekali, dapat diistirahat untuk meningkatkan daya lekat, tidak dianjurkan di luka basah, dapat menimbulkan iritasi, mengeras, krusta granuloma, dapat terisap hidung oleh pemakaian. Lalu di sini indikasinya, dermatosis yang kering dan superficial, mempertahankan vesikel gula agar tidak pecah, misalnya pada varize dan herpes zoster. Kontraindikasi, dermatitis yang basah, terutama yang ada infeksi sekunder. Krim butuh emulgator dan ditambahkan pengawet. Bisa digunakan daerah berambut. Indikasi kosmetik, penetrasi bisa diatur, memberi rasa sejuk atau enak, mudah dibersihkan dari kulit sebagai emulien. Penetrasinya lebih rendah daripada salep, cepat hilang dari kulit. Indikasi kosmetik, dermatosis yang subakut dan luas. Yang dihendaki ialah penetrasi yang lebih besar daripada bedak kocok, boleh digunakan di daerah berambut. Dermatitis madidans. Bedak kocok campuran air dan bedak, ditambahkan gliserin untuk pelekat 10-15%. Bisa digunakan pada luka basah yang superficial, tidak bisa digunakan pada daerah berambut. Dermatosis yang kering, superficial, dan agak luas. Yang diinginkan ialah sedikit penetrasi pada keadaan subakut. Dermatitis madidans, daerah badan yang berambut. Pasta campuran bedak, vaselin, mengeringkan luka dan sebagai protektif, digunakan pada luka agak basah, tidak punya daya penetrasi, mengurangi rasa gatal lokal, dapat mengikat cairan sekret lesi yang akut, lebih melekat pada kulit. Daya kerja lokal,
tinggi daya pengobatan, tinggi barrier impermeable, proteksi atau tabir surya. Tidak bisa di daerah berambut, tidak bisa digunakan pada daerah gentalia eksterna dan lipatan badan sulit dibersihkan, tidak boleh digunakan untuk lesi. Produktif, kurang menutup, lebih kering dibandingkan salep. Dermatosis yang agak basah, dermatosis yang eksudatif dan daerah berambut. Liniment pasta pendingin campuran cairan bedak salep. Dermatosis yang subakut, dermatosis madidans. Gel absorpsi lebih baik dari krim karena krim langsung mencair jika berkontak dengan kulit dan membentuk suatu lapisan. Lotion kelebihan dari lotion jika diaplikasikan ke kulit, kandungan pelarut akan evaporasi dan menimbulkan efek pendinginan. Sedangkan kekurangannya yaitu efek pendinginan ini dapat menimbulkan evaporasi yang cepat sehingga menyebabkan contact time yang pendek. Jenis-jenis topikal terapi. Contoh produk albutil cairan adalah bahan pembawa dengan ke posisi air. Jika bahan pelarutnya murni air disebut sebagai solusio. Jika bahan pelarutnya alkohol, ether atau kloroform disebut tinctura. Cairan digunakan sebagai kompres dan antiseptik. Bedak merupakan sediaan topikal berbentuk padat terdiri atas talcum, venetum, dan oxidum zinesium dan komposisi yang sama. Bedak memberikan efek sangat superficial karena tidak melekat erat sehingga hampir tidak mempunyai daya penetrasi. Salep merupakan sediaan semisolid berbahan dasar lemak ditujukan untuk kulit dan mukosa. Dasar salep yang digunakan sebagai pembawa dibagi dalam 4 kelompok, yaitu dasar salep senyawa hidrokarbon, dasar salep serap, dasar salep yang bisa dicuci dengan air, dan dasar salep yang larut dalam air setelah bahan salep menggunakan salah satu dasar salep tersebut. Krim adalah bentuk sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Formulasi krim ada dua, yaitu sebagai emulsi air dalam minyak. Ya, kita lanjut. Misal komponen pasta terdiri dari bahan untuk krim tadi, dalam bahan dasar yang sesuai formula krim ada dua, yaitu sebagai emulsi air dalam minyak WGO misalnya cold cream, dan minyak dalam air O atau W misalnya ponching cream. Pasta ialah campuran salep dan bedak, sehingga komponen pasta terdiri dari bahan untuk salep misalnya vaselin dan bahan bedak seperti talsum, oxidum, zinksium. Pasta merupakan salep padat, kaku yang tidak meleleh pada suhu tubuh dan berfungsi sebagai lapisan pelindung pada bagian yang diolesi. Bedak kocok adalah suatu campuran air yang di dalamnya ditambahkan komponen bedak dengan bahan perekat seperti gliserin. Bedak kocok ini ditujukan agar zat aktif dapat diaplikasikan secara luas di atas permukaan kulit dan berkontak lebih lama daripada bentuk sediaan bedak serta berpresentasi ke lapisan kulit. Gel merupakan sediaan setengah padat yang terdiri dari substansi yang dibuat dari partikel organik dan anorganik. Gel dikelompokkan dalam fase tunggal dan fase ganda. Lotion merupakan sediaan yang terdiri dari komponen obat tidak dapat larut terdispersi dalam cairan dengan konsentrasi mencapai 20%. Komponen yang tidak tergabung ini menyebabkan dalam pemakaian lotion dikocok terlebih dahulu. Foam merupakan emulsi yang mengandung suatu atau lebih zat aktif menggunakan propelen untuk mengeluarkan sediaan obat dari wadah. Foam dapat berisi zat aktif dalam formulasi emulsi dan surfaktan serta pelarut. Terima kasih. Itulah presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan.
Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.